Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pendidikan agama Islam kita hari ini, ada baiknya kalau kita terlebih dahulu berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Semoga kita bisa lebih cepat dalam memahami pelajaran ya, lebih cepat untuk menangkap apapun yang disampaikan oleh guru-guru kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita hari ini yaitu perilaku terpuji. Ada yang tahu arti perilaku terpuji anak-anak semua? Baiklah, perilaku terpuji itu tindakan ya atau sikap kita yang baik, benar dan patut untuk dicontoh oleh orang lain. Jadi dalam konteks pelajaran kelas 2 SD tentang perilaku terpuji ini bisa mencangkup berbagai hal yang mendidik anak untuk menjadi pribadi yang baik ya dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Banyak sekali contoh perilaku terpuji ya, sopan santun, jujur, bertanggung jawab, terus menghormati orang lain, rajin, tekun, menjaga kebersihan, peduli, sabar ya, semuanya masuk ke dalam kategori perilaku terpuji. Akan tetapi pada hari ini kita akan mempelajari itu tentang kerjasama nantinya ya. Jadi Allah sangat mencintai orang yang berperilaku terpuji ini. Salah satunya hormat dan patuh kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga, itu semua contoh perilaku terpuji. Perhatikan pada gambar berikut ya. Jadi di sini ada 3 gambar. Gambar pertama itu tentang kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua kerjasama dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga dalam lingkungan keluarga atau rumah ya. Baiklah, materi kita hari ini itu tentang perilaku kerjasama. Salah satu contoh yang akan kita bahas ini yaitu kerjasama yang sudah Ibu singgung tadi di awal ya. Ada 3 contoh tentang kerjasama. Baiklah, sebelumnya itu Ibu mau memberitahu dulu apa itu kerjasama. Kalau ini menurut Ibu, kerjasama ini artinya sebuah sikap atau tindakan kita yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi walaupun masih kelas 2 SD sudah diajarkan agar bisa belajar bagaimana bekerja dengan teman-teman yang baik ya, untuk mencapai hasil yang baik, saling membantu dan menyelesaikan masalah bersama. Tadi sudah Ibu singgung contoh kerjasama itu bisa di sekolah ya, bisa di lingkungan masyarakat saat bermain, ataupun kerjasama di rumah. Terus untuk manfaatnya itu pekerjaan lebih cepat selesai. Terus pastinya dapat menumbuhkan rasa persahabatan, rasa persaudaraan ya. Terus menghindari suatu kesalahan. Dan yang terakhir pasti maunya mencapai tujuan yang lebih baik ya. Artinya kerjasama ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena kita akan selalu kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Jadi dengan kata lain ini sangat penting untuk kita ya, ditanamkan dari kecil sehingga nanti bisa menjadi satu kebiasaan yang bisa selalu kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini contohnya ada 2. Yang pertama itu kerjasama di lingkungan rumah atau keluarga ya. Yang kedua itu kerjasama di lingkungan sekolah ya. Jadi kalau di lingkungan rumah itu seperti contoh ada yang membawakan bakul tempat sayuran, ada yang juga ibunya membawa juga ya, bawa sayuran juga, bapaknya juga. Jadi itu suatu kerjasama yang dapat menimbulkan satu keringanan dalam mengerjakan sesuatu. Terus yang kedua itu membersihkan lingkungan sekolah, itu pasti cepat selesainya. Kenapa? Karena dikerjakan bersama-sama ya. Apalagi ditambah dengan rasa ikhlas dan tanggung jawab, insya Allah semuanya akan terasa ringan dan kita pun akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, kerjasama ini ada yang dibolehkan, ada juga yang tidak dibolehkan. Perhatikan gambar di depan ya.
Jadi di sini ada 3 gambar. Yang pertama kerjasama di rumah, kerjasama di sekolah, dan itu juga ada kerjasama sedang di kelas. Contoh misalnya 1 dan 2 ini sangat boleh ya, sangat boleh dilakukan biar meringankan pekerjaan di rumah maupun di sekolah. Terus contoh yang ketiga itu misalnya di sini kita memberikan contekan kepada teman, itu tidak boleh ya ketika sedang mengerjakan ulangan atau ujian. Kita tidak boleh memberikan jawaban kepada teman atau beri contekan kepada teman ya. Dan jadi artinya kenapa kita tidak boleh memberikan jawaban kepada teman? Jika seorang teman jika teman kita minta jawaban saat ujian atau mengerjakan pekerjaan rumah dan kita memberikan jawabannya tanpa berusaha sendiri, itu adalah bentuk kerjasama yang tidak baik, sangat tidak baik ya. Yang tadi Ibu sebutkan, mencontek atau memberi jawaban secara tidak jujur, itu merugikan diri sendiri karena tidak belajar dengan baik dan merugikan teman karena mereka tidak belajar mandiri ya. Selain itu, mencontek bukan kerjasama yang benar nak, karena tujuan belajar adalah untuk mengembangkan kemampuan sendiri ya. Kerjasama yang seperti ini menghalangi proses belajar dan mengajarkan kebiasaan tidak jujur. Terus misal lagi contohnya membantu teman melakukan hal-hal yang salah. Seperti contoh jika teman kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, contoh kecilnya saja seperti membuang sampah sembarangan, mengganggu teman atau merusak barang milik sekolah atau milik teman ya, dan kita ikut serta dalam tindakan itu adalah kerjasama yang sangat salah. Kenapa itu tidak diperbolehkan? Membantu teman melakukan hal yang tidak baik atau salah akan mengganggu ketertiban ya dan kebersihan serta bisa merugikan orang lain. Ini juga mengajarkan kita bahwa hal buruk bersama-sama tetap salah ya. Terus misal lagi bekerja sama dalam mempengaruhi teman atau memaksa teman misalnya ya. Contoh, jika misalnya ada sekelompok anak yang saling bekerja sama untuk mengganggu atau memaksa teman yang lain melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti misalnya menekan teman untuk memberikan mainannya atau mengikuti apa yang mereka lakukan meskipun teman itu tidak ingin. Itu adalah kerjasama yang tidak diperbolehkan karena semua orang berhak untuk merasa nyaman dan aman ya. Memaksa atau menekan teman untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan adalah salah dan tidak menghormati hak orang lain. Contoh lagi misalnya berbohong atau menyembunyikan kebenaran dari teman. Contohnya kayak gini. Jika teman kita sedang mencari sesuatu yang hilang misalnya di kelas dan kita tidak tahu di mana barang itu, tetapi kita sebenarnya kita tahu di mana barang itu ya, tetapi kita tidak memberitahunya dan memilih untuk diam. Itu adalah kerjasama yang tidak baik ya, yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berbohong atau tidak memberitahukan yang benar membuat kita tidak bisa dipercaya. Kerjasama yang baik harus dengan jujur dan saling membantu, bukan membunyikan kebenaran yang ada ya. Baiklah, itu sedikit penjelasan dari Ibu ya tentang kerjasama ya. Jadi kerjasama yang baik adalah ketika kita saling membantu, berbagi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang positif dan adil ya. Namun kerjasama yang melibatkan kebohongan, memaksa orang lain atau merugikan teman-teman itu tidak diperbolehkan nak ya. Jadi semoga setelah kita belajar tentang materi ini, Ibu harap anak-anak semua bisa membedakan antara kerjasama yang baik dan yang buruk ya, karena kalau kita melakukan hal-hal yang kerjasama yang tidak baik itu nantinya akan merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain ya. Dan jika kita melakukan suatu kerjasama yang positif, itu akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan penuh empati terhadap orang lain. Mungkin sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.